Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabella, NIM 1953 1063 dari Prodi 6C dari dosen pengampu Dr. Eka Yunarti MPDI. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang saya beri judul, yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Langsung saja, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman kehidupan bagi setiap umat Islam. Apabila manusia tidak mempunyai pedoman dalam hidupnya, dia tidak akan pernah tahu arah tujuannya. Dengan adanya Al-Quran dan hadis ini menjadi pedoman pada keduanya, maka kehidupan manusia akan selalu lurus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang telah mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 193, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, malaikat Jibril alaihi wassalam. Dan ada juga dalam Al-Quran surat Yasin ayat 2-5, itu mengatakan bahwasannya, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagaimana wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Langsung saja di sini pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan hasbi. Ia mengatakan Al-Quran menurut bahasa ialah bacaan atau dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Yang kedua, pengertian hadis. Di sini kata hadis berasal dari kata bahasa Arab, yakni hadis, yaitu berbentuk jamaknya al-hadits, al-hidsan, dan al-hudsan. Dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak arti. Di antaranya, yang pertama di sini al-jadid, yaitu yang baru. Lawan dari al-qadim, yaitu yang lama. Yang kedua, ini al-khabar, yaitu kabar atau berita. Di sini juga hadis dengan pengertian al-khabar seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Adapun menurut Ibrahim dan Dustro, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, mudah, cerita, dan riwayat dalam Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, hadis didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad itu berupa ucapan atau perbuatan, takrir yang baik, ketepatan, maupun deskripsi sifat-sifat beliau. Yang ketiga, segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Di sini fungsi Al-Quran itu sebagai dalil atau petunjuk atas kerasulan Muhammad, pedoman hidup bagi umat manusia, menjadi ibadah bagi yang membacanya, serta pedoman dan sumber petunjuk dalam kehidupan, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia agar kehidupannya berada di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan nikmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman karena Allah menjanjikan balasan keimanan dengan nikmat yang yaitu surga. Yang keempat, yaitu sebagai pendidikan moral yang sempurna karena di dalamnya terdapat kisah umat terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran dalam memilih jalan kehidupan. Yang kedua, fungsi hadis, yaitu sesuatu yang baru, maka hadis dalam Islam menepati posisi yang secara sakral, ya, ini sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Ialah memahami ajaran dan hukum Islam. Pengetahuan terhadap hadis haruslah sesuai hal yang pasti, oleh karenanya kerasulan beliau dan kemaksumnya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga fungsi hadis yaitu ada 3. Yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menafsirkan. Yang kedua, menghususkan. Ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan terhadap sifat mutlak. Yang ketiga, yaitu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu bayan tasyri. Di sini materi yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran itu sangat mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup karena keduanya akan membentuk pribadi yang mulia bagi umat manusia. Dan di sini juga terdapat dalil nakli untuk menetapkan kewajiban beriman kepada Al-Quran, antara lain dalam Quran surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang berkati, maka diikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberikan rahmat. Maka dari penjelasan itu tadi mengatakan bahwa apabila kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah hadis itu menjadi pedoman, maka kita akan sesat yang nyata. Apabila kita menjadikan Al-Quran dan hadis itu menjadi petunjuk bagi kita, insya Allah kita hidup dengan baik sesuai dengan syarak. Yang keempat itu mengenai strategi beriman kepada Al-Quran dan hadis. Di sini kita ada 3. Yang pertama, beriman kepada Al-Quran secara totalitas. Kita mempercayai bahwa Al-Quran itu bisa menuntun kita, kehidupan kita menjadi lebih baik, dan diiringi dengan kita meyakini bahwasannya hadis itu hasil atau dari Rasulullah tapi kita harus melihat kesohihan dan hasan dari hadis tersebut. Yang ketiga, yaitu beriman kepada sebagian hadis, yaitu seperti hadis Rasulullah yang dhaif. Maka bahwasannya dalam kehazanan keislaman ditemukan 3 pola atau 3 strategi seorang muslim beriman kepada Al-Quran dan hadis, yang beriman kepada hadis sahih dan hasan saja, dan ada pula yang beriman kepada sebagian hadis dhaif saja. Tapi kita sebagai umat muslim, kita harus memperbaiki bahwasanya kita harus berpegang teguh kepada hadis yang sahih, hasan, dan begitu pula yang dhaif. Lebih dan kurang ini saja yang saya dapat jelaskan. Apabila dapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.